Welcome to our podcast Debat Racing di Indo Club Channel yang berisi obrolan-obrolan menarik seputar dunia balap. Gue Denny Wajong. Di kesempatan kali ini kita akan bahas dengan tamu-tamu spesial kita dan tema-tema kita terupdate. Selamat malam kakak-kakak. Selamat malam. Malu. Udah lancar kan gue, udah lancar kan. Ya, tanpa teks lu dia. Enggak gitu doang. Udah Dubbing gitu sebenarnya sih itu dubbing. Dubbing itu sebenarnya dubbing. Gue mau memperkenalkan narasumber gue yang spesial hari ini. Tema kita cukup menarik. Juga agak sedikit nyentil-nyentil gimana gitu. Di hadapan gue langsung saja ada Om Indra Fikri. Malam asik. Om. Malam. Buat teman-teman mungkin yang belum begitu kenal siapa sih Om Indra nih, dia main behind the scene di motorplusonline.com. Betul. Udah pengalaman udah 7 tahun melanglang buana di dunia media. Si anak baru Om. Asik. Di gedung tersebut masih banyak yang udah puluhan tahun ya. Iya benar. Senior semua. Di sirkuit juga banyak yang udah puluhan tahun. Oh iya. Nah, di sebelah Om Indra, tak lain dan tak bukan. Ada siapa? Ibu, Empo, apa siapa ya? Sis. Sis. Ada Eva. Eva aja katanya. Eva aja. Pengalaman udah lebih dari 5 tahun itu di dunia aser, dari mulai sektor properti, sektor fotografi sampai ke otomotif. Dan kebetulan Eva ini salah satu aser andalan kita nih di Indo Club pada dulu kala. Pada zamannya. Apa kabar? Baik kok. Manis banget kok. Sehat-sehat lu pada ya? Sehat kok. Alhamdulillah. Lu tau gak kenapa gue undang malam ini? Nggak tahu, gue bingung. Temanya sebenarnya satu ada dari kalangan media, satu lagi dari kalangan aser. Itu dia. Mantan Asyir. Udah Masih hijrah ya. Mantan ya. Udah mantan ya. Cantik, seksi, menarik. Umumnya di setiap pameran pasti ada yang sebut sales promotion girl, SPG atau aser ya. Apalagi di dunia otomotif. Dari mulai peluncuran produk baru, terus kemudian pameran atau di event balap sekalipun di Indo Club salah satunya, kehadiran aser-aser ini tuh nggak bisa dipisahkan. Jadi bisa ceritain nggak dulu awal mula lu terjun di dunia aser ini gimana sih? Dulu banget ya kok ya. Tahun berapa? Tuh nanya sama gua. Ngomong bapak lo. Jebakan nih. Tadi nggak ada briefingnya kayak gini nih nanya. Iya. Sekitar berapa tahun sebelum Masehi kira-kira? 5 tahun ya kok. 5 tahunan ya. Jangan lebih dari 5 tahun ya kok. Ketahuan umurnya. Iya 5 tahun aja kok. Tapi bener nggak ada sosok-sosok seperti lo, kehadiran produk itu terasa hambar. Bener. Bukan cuma event aja, produk sekalipun apapun itu yang sedang dipromosikan itu hambar, nggak ada wanita. Apalagi di otomotif ya. Benar. Isi batangan semua. Adanya aser itu kayak tetesan air di padang gurun. Ya Allah. Seger banget itu kayak. Apa sih bedanya SPG sama aser? Soalnya banyak yang bilang beda katanya. Gue gak ngerti loh. Beda kok, beda. Jadi orang-orang juga banyak yang belum tahu ya. Kalau SPG itu biasanya ada targetnya. Dan dia harus selling kok. Ada target untuk selling. Kalau Asyir tuh enggak.
Kalau Acer lebih kepada apa ya? Diri. Acer tuh nyanyi. Enggak, bukan. Ngarang lo bang. Itu kan ada artis Acer. Bukan. Jadi Acer lebih kepada apa ya? Lebih ke kayak diri aja, manis-manis gitu. Pemanis. Tanpa selling. Nah, bicara tanpa selling, tapi dua-duanya harus fungsi dari utama Acer sebenarnya yang gue pengen tahu tuh apa sih? Kalau Tadi. SPG tadi jelas. SPG kan untuk kayak product selling, Buat lo selling. menjual atau Iya. membantu penjualan gitu kan. Iya. Kita jadi brand ambassador. Tapi kalau misalnya Acer sama kayak yang lo bilang tadi, semua produk itu sepi kalau nggak ada cewek-cewek. Iya, Semua iya. produk itu apalagi otomotif ya sepi banget, betit semua ya kan. Jadi kita di situ buat manisin aja. Tapi dua-duanya perlu product knowledge ya. Perlu banget. Nggak mungkin lo lagi berdiri-diri terus ditanya ini apa nih, nggak tahu gitu kan, nggak mungkin. Acer juga cerdas kok, kayak gue. Capek deh. Aduh. Om Indra, Oi. dunia media itu identik sama kamera dan identik dengan wanita cantik di dalamnya. Benar. Karena kita tahu semua dari zaman cetak, motor plus dulu sempat ada istilahnya cepot, ya, Cepot, kalau nggak salah. Cewek knalpot. Cewek knalpot. Itu hot Jack. Jack. Ya. Itu jangan lu salah satu pencari Ya, agensi dong. cepotnya, Bang. agensinya. Enggak lah. Paling nulis doang gitu. Nulis doang. Iya. Tapi terakhir kalau nggak salah kan kalian pernah ketemu ya? Terakhir pernah ngeliat Eva di mana? Di apa gitu? Nama mallnya? JGC ya? JGC ya? Aeon. Aeon. Cakung, ayo. Tahun berapa itu? Tahun 2018 kayaknya Maret. Pas kita lagi preskon ya. Bener. Lu juga lagi preskon G.I. Joe tuh. Bah, itu dia. Iya kan? Iya. Iya. Itu. Yang naikin pertama kalinya bukan joki, tapi dia. Oh iya benar juga ya. Iya. Foto lo dulu viral loh, sempat viral. Iya. Suzuki Gesek jadi naik penjualannya. Iya. Yang beli wartawan semua. Itu dia. Coba itu Suzuki ya. Nah, di mata seorang Indra Fikri tentang dunia Acer dan dunia modeling di racing itu sendiri, erat kaitannya sama fotografi. Boleh berikan tanggapannya nggak? Ya seperti yang lu bilang tadi, jalannya event itu tanpa ada wanita-wanita Acer itu ya seperti sayur kurang garam Asik. gitu. Jadi ya sebagai pemanis juga, terus semangat sih, penyemangat kayak kita udah panas-panasan, yang dipoto kan nggak cuma pembalap doang, jadi ada bahan foto lain buat seru-seruan aja sih. Nah, lu selama apa melakukan keseruan tersebut itu ada pernah punya pengalaman manis nggak sama ya entah Mau itu gue cinta lagi nih, lokasi jangan, kah atau goda-godain gitu. Bahaya nih kalau bini gue nonton. Nggak ada. Nggak ada. Profesionalitas aja. Jadi di sirkuit nanti selesai itu ya udah, nggak ada apa-apa lah. Nah, kalau dari sisi Acernya sendiri ada aja pasti yang pria-pria hidung belang ya. Ada lah, Ada ya. ada pasti ada. Maksud- Tapi balik lagi ke kitanya kok. Upaya-upaya itu ada ya, selalu ada ya. Ada, jelas Di tiap ada. event atau di tiap tempat lo jaga gitu. Ada kok. Bisa ceritain nggak pengalaman lo dulu? Kejebakan. Adanya itu Tahu seperti ini apa? jebakan, abis gue bilang ada pasti dia nanya. Jangan bilang-bilang ya waktu itu ya. Iya. Baik. Ada kok, pasti ada. Karena kadang kalau misalnya kalian datang ke event aja, datang ke IMS deh, apa sih yang dilihat? Nggak mungkin cuman mobilnya kan? Brosur sih. Siapa yang bagiin? Yeay, ketahuan Gue sih tuh fokusnya ngambilin brosur. kalau gue fokusnya tau nggak? Fokusnya berapa kali cicilannya? DP-nya berapa? DP berapa ya kan? Bener. Gitu. Enggak, gue perlu tahu secara detail. udah gua hindari Maksudnya gitu, berdasarkan dia balik pengalaman lagi, kan. lo ya kan. Walaupun saat ini nih Eva udah Acer syariah gitu kan.
No riba ya. No riba ya. Nggak, ceritain dong sedikit pengalaman biar mungkin teman-teman nih bisa ngedenger ya kalayak, terutama mungkin aser-aser yang baru masuk ke dunia otomotif biar jadi pembelajaran juga. Pelajaran untuk menghindari atau Yes, untuk betul sekali. Oke. Di setiap pekerjaan itu selalu ada celah pertama. Iya. Yang kedua, kalau pekerjaan kita asyar, itu celahnya makin gede. Karena kita berdiri, kita cantik, kita kelihatan pinter, kita dikelilingi sama cowok-cowok. Masuk akal. Nggak mungkin cowok ngeliatin cowok. Cowok pasti ngeliatin kita kan? Betul. Oke. Apalagi kalau jadi SPG. Makanya image SPG itu jelek kok. Karena kita jual. Waktu kita jual, nggak mungkin yang beli semuanya orang jelas mau beli. Ada juga tanda kutip ya? Banyak kok. Justru dari situ awalnya. Oh. Keceplosan. Tapi benar, itu juga dijadikan momentum sama pria-pria yang punya tanda kutip ya, maksudnya ngincernya bukan ngincer produk tersebut, tapi dari yang menjajakan produk tersebut. Itu di situ. Kenapa pekerjaan kita image-nya bisa jadi jelek karena di situ. Berarti oknum ya? Oknum. Bisa jadi. Sebut saja M, Mawar. Itu gue dulu dipanggil Mawar dong. Oh kayak gitu ya. Oh, mengenai dulu panggil Mawar, ya SPG aser-aser itu sebenarnya sering juga pakai nickname ya. Iya. Supaya mencegah ya buat mensiasati pria-pria nggak bener itu yang coba-coba usaha ya gitu ya. Benar. Tambah lagi kan nggak enak. Nanti kalau misalnya dia nanya nih, nama kamu siapa? Nama aku Mawar. Terus dia nanya, dia ngasih tau temen-temen, Mawar tuh Mawar. Yang lain pada Mawar. Kan malu sama bos di belakang. Oh, malu iya. gue sama marketing. Dia kok tahu namanya Mawar gitu kok. Sama Iya juga. menghindari kalau misalnya dia cari di IG. Mawar, cari itu Mawar sampai dapat. Dunia medsos kejam soalnya ya. Iya. Ibaratnya Jakarta undercover. Ini racing undercover ya nih, gue mau angkat nih. Paling parah yang pernah lo alamin dulu sebatas apa sih ketidaksopanannya? Bisa ceritain nggak dikit? Ada pernah satu pengalaman gue sakit. Sakitnya tuh di mana sih? Ayo sini. Gue lagi jualan satu brand rokok yang waktu itu mesti ditempatin di minimarket ya. Minimarket. Tepat banget minimarketnya tuh sampingnya hotel. Sampingnya ya. Gue jualan dong sesuai SOP. Setiap orang yang datang kita tawarin, minta database. Dia beli, minta database. Dia nggak beli pun kita minta database. Oke, dia datang. Kamu namanya siapa? Mawar. Oh, kamu jualan ini aja? Iya. Istirahat jam berapa? Nanti Pak. Udah ya istirahat di atas aja. Atas mana Pak? Di atas. Saya kamar nomor segini. Yang bener Pak. Jangan Pak. Aku bilang gitu. Udah nggak apa-apa. Kita kan istirahat aja. Kalau istirahat di sini kamu panas. Oh enggak Pak. Maaf Pak. Saya diliatin sama bos saya. Mana bos kamu? Marah dong. Nggak usah jual mahal kamu jadi orang. Marah dong. Gue dimarahin. Akhirnya lu sampai dimaki gitu. Gue dimaki kok. Masa gue dimaki? Lu waktu itu, tapi pada saat itu karena tuntutan pekerjaan lu nggak bisa marah ya? Nggak bisa. Itu dia yang bikin emosi gue tuh nggak bisa meledak. Jadi marahnya dalam hati, astagfirullahaladzim, sakit. Kalau kata Rafael, meledak di dalam. Sumber air sudah jauh, kakak Rafael. Lo dimaki, tapi lo nggak boleh ngelawan karena seragam. Tanggapan lu bro? Tapi gini ya, bukannya banyak ya oknum-oknum SPG itu yang memang menjual dirinya dibanding menjual produknya. Apa tuh Binci? Ya, yang begitulah, paham lah. Kalau masalah itu sih pasti ada. Nggak usah jualan, nggak usah jadi SPG. Lo pekerjaan lain pun ada kok. Ada sesuai apa ya?
niat lo lah. Mungkin lebih tepatnya kayak cinlok kali ya. Kayak di sinetron kan ada istilah cinlok. Cinlok. Apa Cinlok bukannya yang bulat-bulat itu yang Itu cinlok. Oh, cinta lokasi. sama siapa kok? Iya, gua nggak tahu, mungkin sama apa di situ kan satu lokasi itu tempat pusat berkumpulnya massa. Biasanya di tempat asar ada ya kan. Dari mulai fotografer juga, media juga kan ngumpul semua di situ sampai bos-bos dan juga tim. Ini kita bicara racing aja ya. Nah, di racing itu sendiri banyak asar juga yang milih-milih pekerjaan kan ya, setahu gue ya. Banyak. Ada yang nggak mau kena panas. Itu biasanya kalau kayak gitu udah senior kok. Yang jam terbangnya udah tinggi. Oh pantes dia mantan. Oh, mantan. Iya, pantes dia Pengen mengundurkan dianggap diri. senior. Kan gitu. Oh gitu. Nggak mau panas-panasan lagi cuy. Iya. Kalau gitu sih. Bisa aja syariah. No riba. Nah, mengenai outfit yang digunain, baju seksi atau super rock mini bahkan, itu tuntutan atau gimana sih menurut lo? Biasanya itu tuntutan. Biasanya juga mereka udah siapin uniformnya sendiri kok. Dan biasanya juga kalau misalnya emang ada pakaian seperti itu dari agensi, dari klien udah kasih tahu pakaiannya kayak gini, mau ambil nggak? Gitu. Oh, jadi dari awal udah dikasih Udah sampel. dikasih tahu. Atau biasanya asar-asarnya juga udah bilang, gue nggak mau ya kalau misalnya kelihatan ini gitu. Oh iya iya. Terus udah di-share kok. Tapi kalau misalnya di share ada nggak? Gue mau kalau misalnya kelihatan bodong misalnya, gue kelihatan bodong tapi harga sekian ya. Ada juga yang begitu kah? Biasanya sih kalau misalnya pakaian udah kayak gitu harganya pasti oke kok. Oke gimana nih? Nah, bicara harga oke enggaknya, itu biasa durasi pekerjaan berapa lama ya? Kalau Asher itu bisa 1 jam, 2 jam. Serius tuh? Serius? Per 2 jam gitu per jam? Yap. Oh gitu. Per 1 jam. Ada 6 jam. Satu shift itu 6 jam. Satu shift 6 jam. Satu shift 6 jam. Tapi gue penasaran nih. Antara SPG sama Acer itu duitnya banyakan mana sih pendapatannya? Kayak kalau SPG lu menjual, kalau Acer kan lu nggak ngapa-ngapain. Apa gajinya SPG itu lebih besar atau Acer itu lebih? Sebelum lo udah tahu belum? Kalau misal lo pengen ngelamar jadi SPG atau jadi Asher, itu ada grade-nya. Oh gitu. Gua Ada nggak tahu. grade-nya. Ada grade-nya. Pernah ngelamar cuy. Tapi benar. Gue pernah ditawarin sama teman gue yang agency ya. Lu mau apa? Gue mau yang grade paling bagus, grade A istilahnya. Nah kebetulan nih Acer di Indo Club tuh grade A semua bos. A++ kan? Gue. Gue dong. Pede banget kan. Enggak, Acer gue kebetulan gue screeningnya yang alim-alim. Oh gitu. Yang syariah. Syariah nih lo Gue udah tau aja. kan. Tapi kan dia mantan, nggak mau panas-panasan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah makan belum? Kan gitu. Nah, balik-balik lagi tuh soal apa pendapatan. Oke. Lo pernah top dalam 1 bulan di antara semua jagaan-jagaan yang lo lakuin tuh pekerjaan proyek? Pernah paling top berapa puluh juta? Boleh sharing nggak? Kena pajak nih gue? Enggak dong. Oke. Kan lu mantan. Iya. Dulu itu kan dulu ya. Ini kan racing undercover ya kan harus yang Enggak, mantan. Jangan Tolong gue. Bapak Pajak, Dirjen Pajak. Jangan Pak. Enggak. Soalnya gue penasaran. Aser biarpun apa kadang panas-panasan tapi lifestyle-nya rata-rata hedon loh, nggak sedikit loh yang hedon. Maksudnya datang aja ke acara gue aja naik motor, dia Iya, bawa mobil mewah lagi, minta di VIP lagi. Buset. Siapa tuh yang kayak Pas gitu? keluar wangi, buset. Kita belum mandi kan, minder duluan kitanya. Udah wanginya 5 menit gak hilang-hilang. Iya. Oke, pada Jadi nyindir. otomatis gue penasaran aja pendapatan Income-nya. income-nya tuh kayaknya menarik ya. 1 bulan itu Pak, Bapak pajak maaf ya Pak ya. 1 bulan itu bisa 2 digit kok. 2 Apalagi digit kalau gede, 2 digit misalnya kecil nih. aser-aser otomotif itu ya, mereka hitungan 10 hari itu bisa 2 digit. 10 hari aja Iya. udah 2 digit. Gila ya. 2 digit gede, 2 digit kecil. Setengah. Gue hitung pernah ada yang sampai
sorry gue buka dikit ya, sampai 25 juta, 30 juta loh. Sebulan. Sebulan. Saya mau jadi aser bisa nggak Pak? Lu tanya lo sama yang nih. Oh, dia ini jago, senior, dia senior. senior soalnya. Iya. Gila. Mana ya? 30 juta. Bis. Tapi lo jangan mikir di income-nya dapat 30 juta. Capeknya, Pak. Sama perawatannya mahal ya. Perawatannya, lotionnya, sepatunya, tas, Tapi perawatannya bisa endorse. handphonenya. Endorse gak? SPG ada endorse gak? Nggak ada endorse kok. Tapi kan dengan kedekatan lo dengan lama-lama dengan brand, merek dan lain-lain, produsen-produsen, lo pernah nggak apa selain di Indo Club ya? Gue kan setiap kali biar nggak pusing gue kadang yang udah kenal aja, jadi gue tinggal WA aja, tolong ya tanggal sekian nih bantuin ya nih. Nah dengan produsen-produsen lo udah pernah ngelakuin maksudnya jadi langganannya juga nggak gitu? Biasanya sih kayak gitu. Karena kan kalau misalnya kita asyaran itu atau kita SPG-an yang dinilai itu kan bukan karena lo cantik doang, tapi etikanya, Attitude ya yang utama. attitude-nya. Lo on time nggak? Lo di situ niat kerja nggak? Lo di situ bener-bener mau kerja nggak? Atau lo udah jadi asar, udah jadi oke banget terus lo datang terlambat? Nggak banget. Nah Om Indra, Yes. di dunia media itu sendiri erat kaitannya dengan fotografi kan. Nah bisa jelasin nggak sedikit di saat ada satu objek, dalam hal ini tuh wanita cantik, entah itu di pameran atau event balap sekalipun, teknik-teknik dasar apa sih yang biasa bisa untuk digunain? Teknik Cara lu misalnya, lu apa sih yang lebih, lu kupasnya dari sebelah mana, apa nunggu dia pas bukaannya? Waduh. Kan ada yang seksi-seksi tuh, Benar. kontes-kontes foto di dalam satu event. Kadang banyak fotografer yang nakal curi-curi itu tuh. Curi apa? Ngintip-ngintip gitu, tahu-tahu ya begitulah. Curi momen ya. Bukan curi momen, kayak misalnya SPG di atas motor gitu saat kakinya bergerak atau apa, itu banyak tuh fotografer-fotografer yang nyuri-nyurinya dari situ. Karena nggak sedikit penyelenggara atau IO menggunakan objek wanita cantik ya kan buat ngumpulin massa bahkan teman-teman fotografer. Nah itu biasanya lu lebih kepada ngejar hadiahnya atau lebih seneng ke objeknya sih? Kalau gua kan jurnalis ya, jadi konsen gua di tulisan. Jadi foto itu hanya sekedar ya iseng-iseng sampingan, gue juga masih belajar. Jadi ya foto itu hanya sekedar gua nungguin momen aja. Jadi nggak harus kejar hadiah atau apa kalau ada kontes foto gitu. Iya. Yang penting gua momen aja sih. Nungguin momen. Dan itu lu milih-milih nggak? Ceweknya yang wah nih jelek gue cabut ah. Gitu. Jangan. Biasanya yang judes males gue. Yang Judas. Males. Dia Judas gak kategorinya menurut lo? Dibilang judes enggak, dibilang enggak, tapi judes gimana? Kan baik. Ngeselin sih. Ngeselin dia, ya? Lu ngeselin lo katanya. Nggak mungkin. Gue tuh baik. Nah dari sisi, nah lu kan pernah nih dulu waktu 2018 waktu kita preskon di Aeon Mall ya. Dari sisi seorang Eva lo lihat itu apa sih keunggulan dia nih? Apa mungkin kelemahannya atau gimana? Nggak apa-apa open-openannya sini. Jujur. Apa ya? Bang. Soalnya gue sempet ngeliat lo karya lo ya. Karya lo objeknya dia lo. Iya itu Iya dia. kan? Suzuki ya. Apa ya Bang. Ada orangnya gue nggak enak. Pulang lewat mana bang? Bang. Kurang berisi. Wih, apanya nih yang kurang diisi? Badannya. Oh badannya. Iya. Lu berat lu berapa sih?
Dulu kok. Dulu itu 51. Sekarang jangan nanya. Tinggi lu berapa? 168. Ideal ya sebenarnya. Ideal. Udah nikah? Allah. Kapan kok? Sekarang Iya. udah, alhamdulillah. Jangan ada yang gebet aku ya. Udah punya anak? Udah bang. Oh, udah. Abang juga udah kan? Ya udah juga sih. Ya, alhamdulillah bang. Nah, kebetulan waktu lo lagi hot-hotnya, maksudnya jaga gitu ya. Lingkungan lo tuh lebih banyak sisi negatifnya apa positifnya sih? Boleh tahu nggak? Kalau boleh jujur nih, Teman-teman ya, lingkungan lo ya. kalau teman-teman itu kita yang pilih sendiri sih. Kalau untuk arah-arah ke negatif itu lebih besar kalau menurut gue. Itulah kenapa banyak jadi stigma negatif ya, Benar, yang benar. hinggap di Hinggap dunia di dunia, perasran ya. Indonesia. Tapi nggak cuma di Indonesia aja sih ya. Tapi negatifnya kayak gimana sih? Gue bingung. Minta dijelasin. Enggak, maksudnya negatifnya itu dunia malam kah? Suka dugem kah? Atau yang lain kah gitu? Segala hal yang lo bilang negatif, yang ada di pikiran lo negatif itu ada di situ bang. Semuanya. Keras juga. Bro. Cukup mewakili ya. Statementnya tuh simple tapi padat. Penuh makna. Asik. Nah, lu selama bertahun-tahun itu ngejalaninnya, tadi bicara yang paling gak enak, yang di jualan rokok terus diajak check in ya. Yap. Paling enaknya jadi aser tuh apa? Paling enaknya tuh gue kerja cepet, duitnya gede. Semua pada ngomong gitu loh. Babi ngepet juga sama. Babi ngepet capek bang lari-larian. Aduh, gue geli banget. Iya, ini nggak usah lari, gue diri kerja cepet, duit gede. Lu pas dia ngomong babi, kenapa lu ngeliatnya ke dia? Biasa aja. Oh lu. Lu Gimana sih Bi? sentimen lu. Maaf bang. Kerja cepet, duit gede. Kerja cepet, duit gede. Pengeluaran gede bang. Pasti. Sama aja dong. Easy come, easy go dong bro. Iya. Iya nggak? Itu udah hukum alamnya. Pasti. Selama lo foto, Hmm? selama lo ngelihat dunia objek wanita di dalam satu event, paling manisnya apa bro? Yang pernah lo alamin? Entah itu cinlok, apa, minimal dapat nomor telepon ya kan? Iya. Usaha. Nggak pernah sih kalau nomor telepon. Nggak pernah kehidupan dapat paling manis sih gitu. Paling cuman dia minta filenya aja, ya gue kasih. Cuman biasanya nggak lewat WhatsApp. Lewat apaan? Gue kasih memorinya. Bahaya coy kalau bini gue tahu. Emang bini lu mau nonton? Ya jangan nonton juga sih. Enggak lah, yang penting lu jangan kasih linknya ya kan, ntar Iya, di forward. Tapi ngomong-ngomong, boleh tuh ngasih nomor bini lo ke gue, nanti gue Jangan. forward. IG-nya aja kita kasih tahu. Ya. Enggak serius, masa nggak ada lagi gitu, lu mungkin pengalaman yang bisa lu utarain ke kita selain memori, biasa banget ya, ini standar banget. Jadi cari aman banget Cari aman, nih. ya. Kalau Takut, Bang. bukan, kalau gue sih nggak ada pengalaman kayak gitu ya, kayak Temen lo deh. Temen Ada lo nggak deh, pengalaman temen lo. yang Mungkin oke gini. nih temen lo nih. nih temen gue, Iya, maaf ya kalau yang tersebut ya. Inisial nggak aja usah bang. inisial, nggak usah sebut nama. Inisial aja J. Jangan, udah Jangan, pokoknya ketahuan ada lah. langsung. Teman. Iya. Dulu sama-sama motret di sirkuit, sama-sama di luar kota. Terus mau pulang itu agak ngegodain, kan dia foto Iya. asernya gitulah. Iya. Kalau lu mau fotonya, lu ke hotel ini aja ngambil. Maksudnya to the point gitu, ambil di kamarnya dia gitu. Iya, jadi nggak tahu itu tujuannya buat apa. Ya mungkin gue masih positifnya ya karena kita di luar kota gitu kan nggak punya transportasi atau apa. Sedangkan si asernya itu kan memang orang situ gitu. Ya mungkin bisa aja asal copy paste.
Waktu itu di daerah mana kalau boleh tahu? Udahlah janganlah. Terus dateng nggak bang orangnya? Enggak sih. Dateng nggak? Enggak tahu Serius juga. gue Enggak, tahu nih. dapat tahu nggak? juga, nggak tahu Gue juga. perlu endingnya nih. Dapat Iya nggak? Enggak tahu juga. Gue udah pulang duluan pasti. Yang bener bang. Serius. Lu nggak nanya gitu? Nggak apa-apa kan Enggak udah lah. sebutin inisialnya. Enggak lah. Itu udah tahu Dateng masing-masing. apa enggak? Mereka aja. Kasih tahu aja dateng apa enggak bang. Jadi lupa. Enggak, gue penasaran juga soalnya. Karena gue belum pernah. Gue juga nggak tahu. Itu endingnya bagaimana gue nggak tahu. Karena gue udah pulang. Yakin pulang Dan bang. gue nggak mau nyari tahu lebih banyak tuh urusan mereka lah. Lu bisa nyiriin nggak? Maksudnya objek atau aser atau model itu maksudnya bisa gitu. Bisa. Wah, Bisa agresif tanda kali ya. kutip. Iya, Lebih dari tanda kutip ya bisanya. Lu bisa nyirin nggak model-model yang kayak gitu? Kita sebut saja model ya. Asik. model. Gue bingung, gue SPG aser model ya kan. Biasanya nurut. Nurut maksudnya? Nurut apa ya? Iya kayak yang tadi gue cerita. Kalau dia emang beneran nyamperin ke hotel berarti kan Lu nggak boleh gitu bang. Siapa Iya tahu dia sih, polos iya. bang. Lu seuzon Dia positif, lu. gue, positif. Jadi lu mendingan tanya temen lu dulu aja dia datang. ntar gue tanyain. Iya mendingan. Kok dia Mungkin mau nonton tahu kali. apa? Mungkin nonton kali ya. Enggak, maksudnya lu nggak ngejawab pertanyaan gue, Jack. Lu bisa nyiriin Oh, enggak, model-model gua nggak itu bisa. enggak? Hah? Gue orangnya selalu positif gue. Gue anak baik-baik soalnya. Ih, sialan. ya. Gue ditanya Susah ngoreknya nih orang bener dah. Nggak serius. Gue nggak bisa nyiriin itu cewek bener atau nggak bisa. Karena ya rata-rata ya sama aja gitu. Ya begitu-gitu juga. Ya jaim-jaim juga. Ceweknya. Ya nggak tahu dia. Ya mungkin kalau memang tujuannya begitu ya dia udah agresif duluan paling. Nah, kalau dari lu sendiri, Pak, lu bisa nyiriin Nah enggak? itu harusnya lu nanya sama dia. Iya, Kalau lu jadi nanya sama gue kan tadi gue nanya. Enggak sama biar lu. kalau ada yang kayak gitu gue bisa tahu. Oh itu enggak, gue mesti Mendingan nonton. gue mesti cover both side loh, dari sisi subjek dan predikat ya, dan objek. Nah, dari sisi lo sendiri, lu bisa nyirin gak sih? Lu mau tahu kan yang kayak gimana? Iya. Langsung aja. Gue mau tahu nih. Gitu. Iya. Lu tanya aja. Kamu tinggalnya di mana? Aku ngekos di situ. satu poin. Oh, gitu ya. gila Ra. Ini gua boleh kan- juga nih triknya nih kan. Oh, Terus. Oh nanya kosan gitu. iya. Lu tanya aja dulu. Itu satu ya, tapi nggak semua Kalau anak dia kos bohong? itu, nggak semua anak kos itu bandel ya. Maaf ya, kakak, adek, semuanya bukan maksud Oh, iya, saya, iya, bukan enggak, yang enggak, maaf enggak. ya gitu. Betul, tapi itu betul. satu peluang. Kalau misalnya dibilang, lo nanya ke gue, kamu tinggalnya di mana? Di Depok, di rumah ibu saya. Skakmat, lo nggak akan berani lagi. Itu langsung case close tuh ya. Ada 80% kabur. Oh gitu. Jadi Kalau harus emang harus bener dia jawabannya ngincer nih. harus di kos gitu. Iya. Atau di apartemen kali ya sekarang ya. Lebih lagi tuh. Harganya beda. Jajannya maksudnya beda. Ini ngomongin apa sih kita? Kok jadi apa sih? Iya, harga rentnya aja beda ya kan. Iya. Tapi kalau dia bohong, maksudnya kayak lu bilang tuh, lu aja sampai ganti nickname gitu, Mawar gitu. Ya siapa tahu dia juga menghindari hal itu. Dijawab kos-kosan gitu. Ya nggak apa-apa. Pertama kan jawab kosan. Kedua nanti ditanya kan sama lo pasti, kamu pulangnya ke arah mana? Ya Gua pasti ke jadi- kosan lah. Apa? Udah pasti ke arah kosan kan berarti. Iya, pasti Berarti kan itu bakal ujung-ujungnya nanti dianterin kayak gitu ya. awalnya, gitu. Oh, gitu. awalnya pasti begitu. Ujung-ujungnya pasti lo nanti tukeran nomor telepon Nah, kan. untungnya itu setiap gua kerja, gua nggak ada waktu selama itu buat menego atau apapun itu, nggak ada waktu selama itu. Jadi selesai event besok pagi pulang. Masa? Bini Iya. ikut bang? Ya enggak lah, bukan gitu. Kita ikut. Kalau lu sebelum event Penyelenggara. udah nginep dulu kan ya biasa ya? Enggak, maksudnya misalnya event 2 hari, Iya. di malamnya lu udah nginep ya? Iya. Apa harus PP? Ada yang PP, ada yang emang nginep. Kadang kalau misalnya eventnya besok, kita datangnya dari sekarang sekitar sore, jadi kita bisa tidur dulu situ. Jadi pagi nggak usah ada yang ngaret, nggak usah ada alasan apa-apa karena eventnya jauh kan. Ada yang nganterin lu ke tempat lu Biasanya nginep? bareng kok, Oh. bareng Bareng sama agensi. siapa?
Sama agensi Oh, bang. Sama kirain. yang Oh lain, itu Bang. agensi jadi sebagai selain supplier SPG juga sebagai yang ngejagain kalian ya. Iya. Tapi ada nggak agensi yang agak-agak ngejual. ngejual Ngejual. gitu, iya. Malah ngedorong ada nggak? Ngejorokin lah istilahnya. Bukan ngejorokin, ngerangkul bang. Ngerangkul bahasanya. Ngerangkul gitu. siapa Lebih, ini? Ngerangkul, Ngerangkul. bang. Ngerangkul bang. Ngerangkul. Baik kok, mereka itu baik kok, tujuannya baik. Main aman. Main aman. Tapi seru banget ya. Seru banget. Thank you loh udah mau datang loh. Siap. Siap. Ini sangat mengedukasi kalayak loh sebenarnya. Memang kontennya ringan tapi oke kalau menurut gue. Mau tahu kelanjutannya gimana? Tetap di channel ini. Salam roda dulu. Ntar dulu kok, jangan udah dulu. Gue mau ngasih kesan-pesan buat semua orang-orang yang udah menjudge SPG atau Asher. Buat semua orang-orang yang udah ngejatohin kita atau ngeliat kita sebelah mata. Semua yang lo pandang itu gak benar. Semua yang lo pandang itu gak semuanya benar. Lo harus tahu dulu kenapa dia kerja. Lo harus tahu dulu apa yang udah dia rasain pas dia kerja. Dan lo harus tahu dulu uang yang dia hasilkan itu untuk apa? Untuk siapa? Kita gak semuanya kotor dan kita gak semuanya suci kan? So, gue juga gak tahu kok lo suci apa enggak. Gue gak ngejudge lo. Tapi lo jangan ngejudge gue. Apalagi teman-teman gue. Salam roda dulu.